Novia yang akan ngobrolin semua tentang kopi bareng Alivia. Sebelum kesana nih, gimana kabar Tribuners? Semoga selalu dalam keadaan sehat, berbahagia dimanapun dan kapanpun Tribuners berada. BTW udah ngopi belum? Oke Tribuners, kali ini saya sudah bersama dengan Kak Mo. Halo Kak Mo. Halo. Mungkin bisa nih menyapa-nyapa Tribuners nih. Halo Tribuners, dimanapun berada, mungkin entah sedang makan atau bekerja sambil mendengarkan podcast ini, tetap semangat dan jangan lupa ngopi. Oke, mungkin bisa dikenalin siapa sih Kak Mo ini? Halo, aku Mo dari Toko Markah. Oke, gimana kabar Kak Mo nih? Aduh, kamu untuk kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini tadi dari mana nih? Dari rumah saja. Dari rumah ya, dari Toko Markah nggak? Belum Belum buka ya. Belum buka ya, buka di jam berapa? Toko Markah buka dari sore, Senin sampai Sabtu buka jam 3 sampai jam 12. Kalau minggu kita buka dari pagi sampai jam 12. Oke, mungkin banyak sekali Tribuners yang sudah tahu ya Toko Markah tuh apa sih gitu kan. Tapi mungkin tidak banyak Tribuners yang tahu, khususnya warga Semarang. Kenapa kemudian namanya Toko Markah? Dan kalau mungkin mau di flashback, awal mula toko ini kedai kopi ya, kopi ya Kak Mo. Kedai kopi Toko Markah ini ada sejak kapan? Terus mengapa namanya menjadi Toko Markah? Dan apa alasan dibalik pembuatan ini Toko Markah ini? Oke, jadi Toko Markah ini sebenarnya aku ada teman-teman juga, partner kita bertiga. Kita bikin itu dari 2023, tepatnya itu bulan Oktober ya. Kenapa namanya Merekah? Karena sebenarnya itu doa kami, karena biar bisnis ini itu merekah kayak gitu, berkembang kayak gitu. Doa dan harapan ya. Benar, doa dan harapan. Kemudian kenapa kok Toko Merekah? Biasanya kan kedai Merekah harusnya atau gimana gitu. Karena kita mengambil nama Toko Merekah karena kita menyesuaikan toko-toko buku yang ada di Stadion Diponegoro. Jadi kan namanya ada toko ini kayak gitu. Akhirnya kita buat Toko Markah aja deh, karena kita biar menyatu dengan mereka kayak gitu. Menyatu dengan sekitar ya. Oke, ini cukup menarik nih Kak Mo nih. Kenapa Toko Markah ini lokasinya ada di Jalan Diponegoro ya? Dan bersama dengan toko-toko buku di sekitarnya. Sementara banyak sekali kedai kopi yang ada di Jawa Tengah khususnya, itu mereka akan memilih tempat-tempat yang on point, terus tempat-tempat yang luas mungkin ya. Ini apa nih alasannya nih? Sebenarnya kita dulu iseng ya, kita datang. Memang sebenarnya tujuan utamanya kita mencari tempat itu justru yang kecil dan sepi. Cuman kalau bisa jalannya yang lebar ya gitu ya, karena kita agak satu dengan nggak modal yang besar, jadi nggak bisa di tempat yang gede kayak gitu-gitu, di pinggir jalan yang besar. Kemudian teman saya nyeletuk, coba deh ke Stadion Diponegoro, karena di situ kan kita tahu ya, di kawasan buku lama di Semarang dan udah sepi kan sejak Covid ya. Kita datang sana, coba nyari tahu, oh ada yang kosong. Sebenarnya bukan kosong, tapi udah nggak digunain gitu, udah lama banget. Akhirnya kita cobalah tektokan, kita tanya-tanya, minta kontak, akhirnya ke sana kayak gitu, milih tempat itu karena satu tujuan utamanya juga semoga harapannya tuh mereka bisa jadi magnetnya gitu buat orang-orang pada datang ke sana. Mungkin ada yang ingat kembali, situ kawasan buku lama loh, nyari buku coba ke sana sambil ngopi, mungkin kayak gitu sih. Dasar utamanya kayak gitu. Nah, sebenarnya nih Kak Mo, ini yang cukup menggelitik ya. Bagaimana konsep dari Toko Markah ini awalnya? Apakah karena memang lokasinya ada di sekitar toko-toko buku, kemudian mengangkat konsep seperti saat ini, atau memang ini sudah dikonsep dari awal? Mungkin bisa dibilang konsepnya memang kita membawa buku, karena ya tempat itu memang dulunya memang kawasan buku, kita ingin menonjolkan itu. Jadi sebenarnya kita bukan jualan buku, jadi buku-buku yang kita pajang itu punya tenan-tenan sebelah, toko-toko sebelah kita pinjem buat dipajang. Misal mereka mau beli ya mereka memang datang ke toko mereka kayak gitu. Tujuan utamanya sebenarnya kita ingin meramaikan juga lah kawasan itu, karena udah lama juga sepi banget. Setelah Covid tuh mereka omsetnya mungkin ya sangat turun drastis dan juga sepi ya, mungkin hampir terlupakan lah kawasan itu. Jadi kita memang konsepnya pengen ada space untuk baca buku kayak gitu.
Karena di Semarang sendiri pada saat itu ya, mungkin kalau dulu 2015 itu ada banyak kafe buku, cuman 2023 itu udah mulai menurun ya, nggak ada sih menurutku tempat ngopi yang menyediakan space untuk membaca buku kayak gitu. Udah Jadi mulai kita jarang ya. jadi kita pengen apa ya, orang yang suka hobi baca buku atau ingin sedang mencoba membaca buku, ada tempatnya gitu yang nyaman kayak gitu sih. Oke, toko Merekah ini sendiri tuh dibangun tuh sejak tahun berapa sih Mas sebenarnya? Oktober 2023. Oktober 2023, jadi mungkin kurang lebih 3 tahun ya. Iya, jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun ini. Nah, sejauh ini Mas, Kak maksudnya. Iya. Oke, sejauh ini sebesar apa sih perkembangan dari toko Merekah ini dan apa dampak sosial bagi lingkungan sekitar? Mungkin untuk dampak sosial ya, menurutku Merekah penglihatan POV saya itu cukup berdampak untuk orang-orang pada datang ke sana. Terus mereka juga banyak yang tanya-tanya komik atau buku kayak gitu ke toko-toko sekitar. Dulu toko Merekah sendiri juga itu satu-satunya kita yang jualan minuman ya. Karena dulu sebenarnya ini cerita lucu juga, sebenarnya kita waktu proses pembuatan itu banyak dari lingkungan sekitar ibaratnya nggak optimis lah, emang kok jualan kok di tempat sepi toh Mas, kok gini kayaknya apa bakal laku gitu ya. Kita cuek aja, iya Bu, kita jawabin dengan santai, kita memang tempatnya nyari yang sepi kayak gitu. Emang dari situ malah mungkin mereka juga kaget ya, karena waktu awal-awal justru jujur kita juga kaget banget waktu soft opening itu. Kita tuh buka cuma 3 jam aja. karena udah habis semua, karena kita justru juga gak prepare bakal sebanyak itu yang datang kayak gitu. Jadi semuanya habis kayak gitu ya. Akhirnya dari seminggu itu rame banget, kita ya udah kita ngejar untuk banyakin produk kayak gitu. Akhirnya karyawan juga tambah. Dulu lucunya juga itu kan tempat kecil ya, tapi kita punya satu karyawan yang khusus mencarikan tempat. Oke, sampai ada divisi khusus mencarikan kursi dan tempat ya. Oke. Itu awal-awal dulu sampai seperti itu, kita juga kaget ya. Mungkin entah itu gara-gara konsep baru juga ya di Semarang kayak gitu. Karena dulu deretan situ kita doang. Mungkin sekarang udah mulai banyak bermunculan juga tenan-tenan yang lain ya. Kita juga ikut senang lah. Ibaratnya memberikan inspirasi juga. Sebenarnya kita tempat kecil tapi ya bisa kok bisnis, terutama anak-anak muda ya. Iya, betul. Karena waktu itu 2-3 bulan kita buka itu bermunculan juga konsep-konsep yang hampir mirip lah, kedai kecil-kecil gitu. Mungkin banyak, kalau banyak ngerti, banyak juga di Semarang tiba-tiba bermunculan kayak gitu, dan menjadi tren baru lah di bisnis Semarang kayak gitu sih. Kita juga senang sih memberi memberi acuan lah buat teman-teman. Oh ini aja bisa, kenapa kita nggak mungkin kayak gitu. Kita cukup seneng sih. Jadi yang awalnya berangkat dari pesimisme orang-orang sekitar ya Mas ya, ternyata toko Merekah ini kemudian menjadi magnet khususnya untuk Gen Z. Gen Z datang nongkrong dan ngobrol di sana. Nah ini ada berapa banyak menu kopi yang mungkin disukai oleh para pelanggan toko Merekah Mas? Oke, kalau kopi sendiri sebenarnya kita tidak kedai yang basic kopi banget ya. Memang dulu awalnya angan-angan ya, ini angan-angan saya pribadi itu kita pengen bikin slow bar kopi di sini, tapi malah jadinya bar-bar. Cuman bar-barnya ini dalam artian positif ya, karena tiba-tiba rame banget, nggak bisa lah kalau kita, apalagi kopi filter ya gitu-gitu belum bisa lah di sana. Kalau menu kopi sendiri sebenarnya kita dari awal menganggapnya satu menu kopi itu kopi butter. Kenapa kopi butter? Karena dulu waktu Merekah buka itu di Semarang mungkin udah ada 1-2, cuman belum banyak dikenal gitu. Kopi butter sendiri sebenarnya kan mengambil dari budaya Melayu ya, mungkin bisa dikenal kopi tiam ya gitu. Cuman kita nggak pengen ngangkat soal kopi tiam karena kita pengennya menu random dari apa yang kami owner suka. Karena saya dan teman-teman itu sering jalan-jalan ke beberapa kedai kopi. Jadi di sini aku suka menu ini, di Malaysia aku suka menu ini, gitu-gitu. Jadi kita sebenarnya menu-menu yang ada di Merekah itu adalah menu-menu yang kita suka dari hasil kita traveling. Ibaratnya kita ingin memberikan buah tangan berupa menu ini, gitu.
Kalau menu kopi sendiri tentunya paling laku ya. Kalau di Genji ya kopi susu ya, Kopi pasti susu ya. ya, Ya. oke. Cuman kita menu kopi hanya kopi susu dan kopi butter aja. Kayak gitu. Nah, untuk kopi susu dan kopi butter dari toko Merekah ini ya Mas, apa sih yang membedakan dari kedai kopi yang lain atau coffee shop lain? Aduh, mungkin kalau dari taste mungkin kalau kopi susu mungkin hampir mirip lah semuanya, seperti itulah. Cuman ya kalau standar rasa enak menurut saya harus ya, karena kita jualannya produk minuman ya harus enak itu pasti. Selain itu mungkin kopi butternya sendiri beberapa orang jauh-jauh mungkin dari luar pulau tuh banyak Mbak. Dia emang bener-bener mau nyobain kopi butternya seperti apa kayak gitu. Ada juga kita pernah itu satu event, kita pernah ikut di eventnya konsernya Kunto Aji kalau tahu yang tahun baru itu. Itu kita pernah buka stand sekali di sana. Jadi kita ketemu orang Jakarta di sana, dia nyobain kopi butter dan coklat butter. Waktu Lebaran kemarin dia kebetulan road trip main ke Jawa Timur, kemudian OTW-nya ke Jakarta, dia lewat Semarang emang sengaja pengen beli lagi kopi butter dan coklat butternya. Karena saking enaknya itu ya. Mungkin cocok sih berarti, karena ya beda juga ya kan, karena kan selera ya Pak. Iya. Mungkin cocok di lidah mereka, mungkin sampai seperti itu sih. Untuk jenis kopinya sendiri Mas, ini diambil dari mana? Kalau kopi sendiri kita lokal sih, kita ngambilnya di Jawa Timur, di Madiun itu kita Robusta Arabica sih mix ya. Di daerah Jawa Timur ya. Iya. Oke, kan tadi kita sudah membahas terkait dengan konsep dari toko Merekah ya, Tribuners. Kali ini kita akan membahas tentang kopinya nih secara spesifik. Menurut Kakmu sendiri, apa sih kopi menurut Kakmu dan dengan konsep yang saat ini diangkat? Apakah sekedar minuman yang diseruput atau ada hal yang lebih dalam dari itu mungkin? Ini untuk saya pribadi atau Merekah nih? Pribadi boleh, Merekah juga boleh. Kalau saya pribadi sebenarnya kopi sekarang menjadi rutinitas tiap pagi sih, mungkin karena biar kita lebih semangat aja lah, butuh kafein. Cuman kalau saya sendiri menikmati kopi punya cara sendiri, yaitu saya campur dengan jahe. Kemudian tadi kita udah nyobain ya. Iya, kopi jahe. Kopi jahe. Kalau di mereka sendiri kopi sebenarnya justru sebagai pelengkap buat ngobrol, buat entah mereka baca buku atau komik kayak gitu sih. Karena sebenarnya aku sendiri kaget sih. Banyak yang datang itu benar-benar mereka ya udah iseng baca buku sama temannya, ngobrol. Karena kita gak ada wifi kan, jadi gadget tuh jarang mereka pegang. Jadi kita emang sengaja gak ada wifi, emang kita konsepnya mereka biar bisa ngobrol aja lah kayak gitu sih. Mungkin kalau kopi sendiri sekarang mungkin jadi menjadi minuman penyemangat ya sih. Penyemangat ya. Biar gak ngantuk, biar semangat ya kan. Terus inspirasi juga. Benar. Nah, Kakmu, ini ada beberapa pertanyaan juga nih ya terkait dengan kedai toko Merekah. Kedai toko Merekah ini kan tempatnya tidak begitu luas, tapi kenapa sih banyak orang-orang datang ke sana dan bahkan mungkin menjadikan toko Merekah ini sebagai satu tempat yang wajib dikunjungi untuk ngopi? Kenapa? Oke, sebenarnya makasih sih, mungkin bisa berpikiran harus wajib, itu senang banget sih. Memang toko Merekah sendiri itu 60% outdoor ya sebenarnya. Kalau dari pengunjung sendiri tergantung cuaca ya. Kalau hujan gini, kita sering hujan ya kita misber ya, gerimis langsung bubar. Kalau mungkin pada datang, memang kita sendiri memang dari awal memang merencanakan gimana tempat ini bisa satu fotoable ya gitu, dua kita punya ciri khas ya gitu. Akhirnya kita mengambil konsep seperti itu. Kita banyak juga hiasan-hiasan jadul kayak gitu. Terus kita juga pernak-pernik kita waktu main ke luar negeri atau kemana kita beli ya udah buat pajangan ya gitu-gitu. Mungkin itu menjadi daya tarik tersendiri ya bagi yang datang kayak gitu sih. Karena mungkin kalau ngomongin dari segi bisnis, kita mungkin harus punya konsep atau senjata gimana cara orang biar bisa datang. Dengan satu syarat, minuman itu harus enak ya.
Kalau itu harus mungkin selain itu memang gimana caranya kita membuat orang bisa tertarik untuk datang, entah dari visualnya atau entah dari fasadnya, entah atau dari pernak-perniknya, itu harus dipikirkan untuk pebisnis sih, terutama para pebisnis pemula. Iya, berarti ini tadi jawabannya adalah karena toko mereka ini punya satu konsep unik ya, Iya. Kak ya. Satu konsep unik yang kemudian membuat para pelanggan itu datang, tapi nggak cuma datang, Iya. mereka balik lagi. Nah, sejauh ini apa sih mungkin kendala atau hal terberat apa yang bikin Kak Mo dan tim mungkin merasa aduh kok ini susah ya gitu. Tantangan apa yang selama ini dirasakan? Kalau jujur tantangan terberat memang cuaca ya, karena Cuaca ya. Outdoor, kebanyakan outdoor. Kalau cuaca sendiri memang sangat berat. Apalagi kita cukup kaget waktu kita awal-awal buka. Kita nggak tahu kalau deretan situ tuh ternyata kalau hujan deras itu menggenang airnya, cukup banjir lah. Apalagi sekarang. Cuman kemarin kita sama teman-teman yang F&B yang di sana udah mengajukan ke pihak terkait ke pemerintah. Memang kemarin ada bantuan ini untuk pembaruan code ya, cuman memang ditinggikan ya, cukup mungkin berimpact, tapi tidak berimpact banget karena sebenarnya di sana tuh antara jalan dan got tuh lebih tinggi gotnya, jadi tuh air nggak bisa masuk juga gitu kan. ya, Jadi memang tantangan terberatnya adalah banjir sih sebenarnya. Cuman ada kejadian lucu itu awal-awal banget lah. Kita banjir waktu itu rame-ramenya, tapi itu banyak tahu gak sih ini sedal-sedal yang lucu hiu kayak gitu? Oh iya, tahu ya. Nah, dulu itu waktu banjir malah mereka tuh pada mainan itu. Ada yang mereka buka baju gitu nyebur main, kita juga kaget akhirnya. Jadi wahana baru ya. Iya, jadi kita kontenin itu tembus 1 juta sih dulu itu. Dari situ malah jadi apa ya, musibah jadi berkah gitu. Ya. Cuman semoga mungkin dari pemerintah bisa mensupport untuk perbaikan di sana sih, karena banjirnya cukup lumayan ya, kasihan juga toko-toko buku yang di sana kan kalau banjir. Kayak gitu sih. Nah, sejauh ini Kak Mo, bagaimana cara Kak Mo dan teman-teman itu menyelesaikan tantangan yang berat ini tadi? Itu tadi kan sudah tentang banjir. Terus bagaimana dengan para pelanggan yang membludak itu, gitu kan? Pernah nggak sih ada momen yang mungkin pelanggan udah datang terus nggak dapat tempat duduk, akhirnya mereka pulang atau seperti apa? Atau mereka nunggu mungkin antrian gitu? Ada sih, kalau dulu awal-awal ada yang pulang, ada yang nunggu pun kita juga seneng sih, kita sampai ditungguin ya. Cuman dulu ya, karena mungkin sekarang banyak kayak gitu, jadi nggak semembludak gitu juga. Maksudnya datang ya kita standar lah, datang orang pada datang, karena sekarang sendiri tantangannya justru memang banyak tren kan sering berubah ya. Mungkin kita dapat hype-nya dulu, cuman sekarang kan trennya 24 jam ya gitu-gitu ya. Jadi kita memang cukup berdampak dari segi tempat nongkrong, karena kita bukan tempat yang nongkrong banget ya, karena tempat kita sedikit dan kecil. Tapi cara gimana kita tetap bertahan ya, kita konsisten aja sih, kita tetap berusaha buka kayak gitu. Enggak yang tiba-tiba menyerah karena sepi kita tutup aja lah, enggak sih, kita tetap berusaha. Kalau bisa kita buka meskipun itu yang datang cuma berlima, berenam ya, nggak apa-apa, namanya usaha pasti ada naik dan turunnya. Kalau orang-orang bilang kan pasti di tahun ke-2 jalan ketiga tuh pasti susah banget, itu memang sih, cuman itu sedang kita berusaha, ini juga kita terus jalani, kita berusaha konsisten aja sih. Nah sejauh ini memang sebanyak apa sih Mas para pelanggan yang datang ke toko Merekah ini? Mungkin kalau ada jumlahnya, berapa banyak orang yang paling banyak? Kalau jumlah puluhan, mungkin kalau hari puluhan, mungkin sekarang mungkin nggak begitu sih, mungkin 10-20 mungkin kadang kalau cerah ya mungkin bisa sih, cuman karena kita terbenturnya cuaca sih. Kalau dulu mungkin saya cukup kaget, mungkin seminggu bisa ratusan sih. Ya. Tapi dulu ya. Sampai ada divisi baru itu tadi ya, yang carikan kursi ya. Sekarang kita santai karena banyak tempat nongkrong juga kan. Di Semarang juga banyak lagi tempat-tempat baru-baru juga, karena tren Semarang tuh cepat berubah. Nah itu tantangan tersendiri ya buat pebisnis Semarang.
harus mengikuti tren yang ada gitu. Oke, kalau Kakmu sendiri, bagaimana tanggapan Kakmu jika ada orang yang mungkin terinspirasi dengan toko Merkah dan kemudian mereka membuka toko dengan konsep yang sama? Oke, kalau selama tidak sama banget dari mungkin nama kayak gitu nggak masalah sih, sebenarnya kita juga suka sih, karena tadi aku udah cerita ya, setelah kita buka tuh 2-3 bulan tuh banyak ya bermunculan kedai-kedai kecil Dan konsep ya, yang hampir entah itu sama. mereka jualan kopi atau makanan, tapi kita juga cukup senang sih kita bisa menginspirasi. Ada juga dulu yang sampai menawarkan, Kak buka cabang dong di sini, di daerah sini, cuman kita enggak deh gitu, karena kita tujuannya kalau pengen nyoba datang ke mereka ya datang ke Semarang. Datang Jadi ke Semarang ya. jadi bisa jadi magnet buat wisatawan lah, mereka biar gak cuma datang ke Kota Lama, Lawang Sewu, terus ke Sampokong gitu, mungkin ada kedai-kedai juga yang harus mereka cobain ya gitu sih. Menurut Kakmu sendiri, kedai toko Merkah ini, apakah mereka yang datang mencari kopinya atau rasa pulang karena konsepnya? Lebih kemananya? Mungkin dari beberapa yang teman-teman sering bolak-balik mungkin bisa jadi seperti itu sih, karena mungkin kenyamanan seseorang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang memang dia senang banget ke Merkah tuh, ada setiap hari Selasa atau Senin itu ada pasti dia selalu datang. Entah mungkin bisa jadi tempat pulang itu mungkin iya. Ya, kita juga senang kalau memang ada rasa itu ya gitu kan. Kalau untuk Merkah sendiri menurutku ini sebuah ibaratnya anak ya, ibaratnya kita dari kecil membesarkan ya gitu, semoga tetap kedepannya bisa terus berkembang ya. Iya, amin. Mungkin kita dari kedai kecil mungkin nanti kita bisa jadi tempat rumah yang beneran rumah besar, semoga itu yang sedang kita ini usahakan dan upayakan ya. Dari kedai kecil kita bisa berubah jadi rumah yang besar gitu sih. Oke, kalau tadi kan aku juga sempat bertanya tentang kopi ya. Kopi ya Kakmu. Kopi di toko Merkah ini kan ada kopi butter. Bahkan orang di luar Jawa Tengah sendiri tuh sampai balik lagi cuman buat segelas kopi butter itu tadi. Sejauh ini ada nggak sih Kak perubahan atau inkonsistensi rasa dari rasa kopi itu sendiri? Dan bagaimana cara Kakmu dan tim memanage supaya rasanya tuh tetap konsisten? Oh, dulu aku beli kopi rasanya kayak gini nih, sekarang juga tetap kayak gitu. Caranya gimana? Oke, untuk konsistensi sebenarnya karena di sini palet lidahnya aku sendiri sama beberapa temen, kita juga sering nyobain. Kalau untuk rasa berubah pasti ada, karena kopi kan dari perkebunan sendiri pasti berubah dong. Karena cuaca, entah efek cuaca atau apa pasti berubah. Jadi kita mungkin merubah gimana caranya biar tetap sama ya, kita merubah dari komposisinya gitu. Kita mungkin misal katakanlah dulu kopi 50 ml udah cukup, kok sekarang kayaknya lebih light ya, jadi berarti kita harus tambah gitu. Pokoknya kita harus tetap mengejar rasa yang kita inginkan sih kayak gitu. Berarti tetap mempertahankan konsisten rasa itu tadi ya. Dan yang kedua adalah konsep dari toko Merkah yang nggak cuman ngopi, tapi mereka juga bisa merasakan rasa pulang itu tadi. Nah, ini yang terakhir nih Kakmu. Mungkin Kakmu ada nggak sih pesan yang mau disampaikan ke Tribuners, khususnya mereka pecinta kopi nih, di Semarang atau di Jawa Tengah? Oke, buat teman-teman Tribuners, terutama yang penikmat kopi, mungkin yang belum nyoba kopi di Merkah, cobain kopi di Merkah, terutama kopi butternya. Kalau kopi susu pasti sering, mungkin hampir sama lah kopi susu di Semarang. Cuman untuk Tribuners yang ingin, terutama anak-anak muda yang ingin nyoba bisnis, jangan takut salah lah, mending nyari teman partner yang satu visi satu misi kayak gitu, coba-cobain aja lah mumpung masih muda, karena kalau gagal ya kita bisa ngulang lagi daripada kita menyesal nanti kenapa ya dulu aku gak nyoba kayak gini. Karena aku yakin itu aku sendiri pun kayak gitu, aku pengen coba bisnis kayak gini tapi kita pendam kayak gitu-gitu ya, kita pendam, kita gak berani, akhirnya
3 bulan atau 4 bulan bahkan 1 tahun ke depan tuh ternyata ada yang bikin kayak gitu dan sukses gitu kan, akhirnya kita menyesal ya. Nah sebagai Tribuners nih yang ingin nyoba bisnis, cobalah apapun diusahakan, apapun dicoba, nggak perlu takut salah sih kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Mo untuk pesan-pesan dan sharingnya terkait kopi, konsep toko Merkah sendiri, dan jangan takut untuk mencoba, ya kan? Oke Tribuners, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Kak Mo terkait dengan kopi dan kedai kopi toko Merkah dengan konsepnya yang unik, ya Kak ya. Oke Tribuners, jangan lupa saksikan episode NC Coffee selanjutnya yang akan ngobrolin semua tentang kopi bareng Alivia. Saya Alivia Amri bersama dengan Kak Mo pamit undur diri dan bye-bye.